Shalom. Ini merupakan kali kelima kita melakukan ibadah online. Rasanya lama sekali kita udah mengalami ini. Kita nggak pernah ngalamin situasi ini sebelumnya. Tapi rasanya ini suatu hal yang baik bagi kita karena kita terus mengambil waktu sebagai perenungan untuk mengerti dan mengetahui maksud dari kehendak Tuhan. Tentunya kita percaya bahwa perkataan dan firman Tuhan itu merupakan titik balik. Saya ingat betul bagaimana Tuhan nangkap saya, bagaimana suara Tuhan begitu terasa nyata bagi hidup saya. Saya ingat saya punya permasalahan pribadi zaman-zaman dulu, pergumulan akan masa depan. Saya nggak tahu harus bekerja seperti apa, saya nganggur sekitar setahun lebih gitu. Punya rasa berat, rasa penolakan juga. Tapi saya ingat betul bagaimana Tuhan menangkap saya, salah satunya lewat lagu. Di masa-masa depresi berat, tengah malam waktu itu, rasanya tuh Tuhan kayak manggil saya, cuma mau bilang, saya mau ngomong sama kamu, Koma. Waktu itu saya ambil waktu, saya putar lagu. Judul lagunya saya masih ingat sampai sekarang, itu Who Am I, Casting Crown. Liriknya simple, cuman bunyinya kayak gini: bukan karena siapa saya, tapi karena perbuatanmu Tuhan. Bukan karena segala perbuatan saya, tapi karena Engkau. Sampai saat ini saya tahu betul dari mana saya diambil oleh Tuhan. Saya ingat dari lagu ini. Saya masih getar, saya cenderung gak sanggup jika harus menyanyikan lagu ini. Kayak lagu ini benar-benar representatif suaranya Tuhan buat hidup saya. Pada dasarnya, suara Tuhan merupakan suatu titik balik untuk memutar keadaan kita. Seringkali di saat yang paling rendah di hidup kita, itu paling mudah bagi kita untuk dengerin suaranya Tuhan. Cuman faktanya yang perlu benar-benar kita pahamin adalah Tuhan itu bicara kapanpun, sesuai dengan kita yang menyediakan waktu untuk dengar Tuhan mau ngomong apa. Tuhan, ini aku mau dengar kamu. Itu adalah titik di mana Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita. Kita belajar dari khotbah Pak Gembala sebelum-sebelumnya, Tuhan dari waktu ke waktu, di mana dia bicara ke Yakub selagi dia memang masih seorang penipu. Nggak cuma Yakub, tapi dia bicara secara audible pada Laban, pamannya, yang seorang notabene penyembah berhala. Kita juga nggak lupa kita belajar tentang Elia. Tuhan waktu pada masanya Elia nggak bicara cuman sekedar lewat angin sepoi-sepoi. Dia bicara juga lewat angin besar, gempa, api. Tapi Elia memilih keluar dan taruh dirinya untuk dengar suara Tuhan pada waktu angin sepoi-sepoi. Itu juga kita. Kita kadang memilih waktu untuk membuka hati kita, situasi yang paling benar-benar kita inginkan aja. Tuhan adalah pribadi yang tentunya punya inisiatif untuk selalu bicara dengan kita. Bukan cuma masa sukar saja, tapi dia Tuhan yang dari masa ke masa rindu menyatakan kehendaknya, dan dia gak pernah berubah. Dan itu menjadi keterbatasan kita memahami Tuhan adalah kita gak ngerti kehendak Tuhan dan suara Tuhan itu seperti apa. Kita gak bisa fokus maunya Tuhan apa, karena seringkali terlalu banyak situasi di sekitar kita yang mengacaukan itu. Jadi kita juga sering, mungkin beberapa di antara kita dengar ada cerita ilustrasi mengenai suara Tuhan. Ada seorang yang berlibur ke peternakan, jadi dia kehilangan arlojinya di tumpukan-tumpukan jerami. Lalu seketika seluruh sahabatnya membantu dan mencari, tapi nggak bisa nemuin. Ada anak gembala di situ tiba-tiba menemukannya setelah mereka selesai nyari-nyari, nggak ketemu-ketemu. Ada seorang anak yang nyamperin, ini arlojinya Pak. Simpelnya pemuda itu nanya, loh kita tuh dari tadi nyari, kok kamu bisa nemuin arloji saya? Gimana caranya? Kita nih udah rame-rame nyari, tapi nggak bisa. Dengan lugunya sang anak jawabnya seperti ini, ketika kalian semua pergi dari sini, saya bisa dengar detak dari arlojinya. Saya cuma tinggal cari aja di mana arlojinya, di tempat dia berbunyi. Itulah sifat suara. Kita nggak bisa tahu maksud sebenarnya
jika terlalu banyak bunyi-bunyi yang kita dengar dan kita terima. Bayangkan sudah berapa banyak perkataan Tuhan yang sudah Ia sampaikan, tapi nggak sampai ke kita dan kita nggak dengar. Karena terlalu banyak bunyi-bunyi yang kita taruh perhatiannya di sana. Jujur, ini saya seorang pekerja di sebuah perusahaan yang notabene pekerjaan saya adalah memastikan seluruh karyawan itu kesehatan dan keselamatannya terjaga dan terjamin. Ada waktu-waktu di mana kita harus mengevaluasi, dan biasanya kita melakukannya dengan pemeriksaan kesehatan tahunan. Tapi ada momok yang membayangi setiap pemeriksaan kesehatan dilakukan. Hampir di semua industri ya ini ya, yang memiliki mesin-mesin berat, punya bunyi-bunyi bising, itu memiliki penurunan fungsi dengar. Saya rasa saudara semua bisa nebak kemana saya bisa bicarakan ini. Ya, karena karyawan produksi menerima bunyi-bunyi bising dari mesin-mesin, sehingga penurunan pendengaran terjadi. Bunyi yang seharusnya tidak perlu masuk ke telinga mereka, bunyi yang didesain untuk tidak masuk ke telinga mereka, mereka serap sehingga menjadikan dirinya penurunan pendengaran. Tahu dampaknya apa? Jadi dampaknya adalah salah satu penyusun organ telinga yang berperan penting di dalam pendengaran itu adalah bukan gendang telinga, tapi ada sel rambut yang menyalurkan informasi dari bising itu ke otak. Jadi bulu rambut tersebut yang ada di telinga, dia akan bergetar dan memberikan informasinya ke otak. Seringnya mengalami kebisingan, sel rambut tersebut akan kehilangan fungsinya. Dan bentuk fungsinya akan menunjukkan bahwa dirinya menjadi tidak peka. Jadi bentuk dia tidak berfungsi adalah ketidakpekaan dari sel rambut tersebut. Dia kehilangan kepekaan untuk mendengarkan suara yang sebenarnya. Bayangkan jika ini terjadi juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita biarkan hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan masuk ke telinga kita. Kita biarkan hal itu sampai ke titik tertentu, kita sudah tidak peka lagi. Oh, Tuhan ngomong apa saat ini? Situasi seperti ini Tuhan lagi bicara apa? Kita sudah tidak mampu lagi mendengar apa yang menjadi kehendaknya. Yang perlu kita ingat adalah suaranya sering bertabrakan dengan suara kita. Lalu apa bedanya suara Tuhan dengan suara yang berasal dari kita? Yang perlu kita catat adalah suara Tuhan selalu berujung kepada kemuliaan. Dia nggak datang untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah faktanya. Kita selalu ingat sebetulnya bicara tentang perjanjian baru, intinya semuanya ada di 1 Kolose. Di Kolose 1 ayat 27, di versi bahasa Inggrisnya bunyinya kayak gini. To them God will to make known what are riches to the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of the glory. Apa itu kemuliaan? Apa itu glory? Apa itu the hope of glory? Kemuliaan yang dimaksud dari sini adalah karakter yang ada pada Allah. Apapun yang Allah katakan keluar dari karakter dia, dari pribadinya dia. Ketika Tuhan meminta kita untuk mengampuni, karena Allah juga punya sifat, punya dasar, dan punya karakter, dirinya adalah pengampun. Kita berjalan dalam kesadaran Allah ada di dalam kita, maka dengan mudah Allah dapat bekerja di dalam hidup kita. Untuk menjadi pendengar dan pelaku bukanlah hal yang sulit bagi kita. Seharusnya itu menjadi nature untuk diri kita. Kita sering mendengar orang berkata kayak gini, kamu mirip banget ya sama papa kamu. Ih, anak itu mirip banget sama mamanya. Itu hal yang wajar karena dia anak dari mamanya. Jadi jika ada orang yang berkata ke kamu, ke saudara sekalian, ke bapak dan ibu, kamu serupa dengan Kristus, itu adalah hal yang wajar karena Yesus ada di dalam diri kita. Yang jadi masalah ketika tidak ada orang yang mengatakannya di dalam hidup kita. Dalam banyak keadaan, orang bersedia rela membuat Kristus di dalam dia itu lebih mudah bekerja dibandingkan orang-orang yang terlihatnya punya kemampuan tapi tidak ada kerelaan di dalamnya. Dan Tuhanlah yang punya inisiatif. Sebetulnya pada dasarnya dia yang pertama kali punya inisiatif untuk bicara kepada kita.
Yesaya 48 ayat 17 bunyinya seperti ini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Jadi Tuhanlah yang terlebih dahulu punya kerinduan untuk menyatakan kehendaknya untuk kita semua. Bahkan sampai di ayat ini ditulisnya seperti ini. Dia memberikan faedah. Faedah itu artinya gini, apa yang berguna, apa yang memberi keuntungan, dan bagaimana hidup dengan baik dan benar menurut kehendaknya Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan bicara kayak gini di ayat kita. Dengerin saya akan menuntun engkau pada apa yang berguna, apa yang memberi keuntungan, bagaimana hidup dengan baik dan benar, dan apa yang terbaik untuk dirimu. Tapi nggak stop di situ. Sebetulnya mendengarkan dalam bahasa Yahudi itu biasanya disebutnya sema. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Terjemahan dari terjemahan baru. Kata mendengarkan akan memberikan pengaruh kepada ketaatan. Karena terjemahan lain dari kata mendengarkan adalah taat dan juga memberikan perhatian terhadap apa yang dikatakan tersebut. Jadi artinya jika kita sungguh-sungguh mendengar, maka dampaknya adalah kemampuan kita untuk menaati sehingga terjadi perubahan cara berpikir, kita perubahan perilaku, bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil. Kata Shema dalam perspektif bangsa Yahudi itu sering banget digambarkan sebagai bakti mereka terhadap Tuhan Allah. Ada hal penting bahwa mendengarkan dan melakukan itu merupakan dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi nggak pernah kita bisa bilang kita mendengarkan tapi nggak pernah melakukan, atau kita melakukan tapi nggak mendengarkan. Itu dari mana? Dasarnya nggak jelas. Inilah mengapa bangsa Israel pada masa pelanggaran mereka terhadap perjanjian Tuhan, nabi-nabi biasanya mengucapkan kata-kata seperti ini. Mereka yang bertelinga tetapi tidak mendengar. Nah, mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan akan membuat hidupmu mendapatkan keuntungan. Mengetahui apa yang terbaik, mendapatkan tuntunan jalan mana yang harus diambil. Dan kita akan mengerti betul-betul apa yang dimaksud Yesus pada Matius 1 ayat 15. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin.